Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngajarin ke Sobat Belajar semua nih yang ada di kelas 10 materi tentang belajar. Loh, kok belajar Kak? Apakah belajar itu cuma dilakukan di sekolah aja? Atau belajar itu hanya dilakukan ketika ya ada jam belajar gitu loh Kak? Nah, jadi dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, kita mengenal proses belajar itu dengan sebutan sosialisasi. Apa sih Kak sosialisasi itu? Gimana sih bentuknya? Lalu apa aja sih yang diajarkan dalam proses sosialisasi itu? Macam-macam, banyak banget. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, sosialisasi. Jadi, Sobat Belajar, ada satu fakta menarik. Pasti kalian tahu kan, Sobat Belajar ini tahu kalau misalnya ada pepatah bilang, belajarlah sampai ke liang lahat, atau belajarlah sampai ke liang kubur. Nah, ternyata itu ada benernya tahu. Kalau secara ilmu sosial, loh, gimana gitu Kak? Kan biasanya orang kalau udah tua mungkin pikun, loading lama, atau yang lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang dibilang belajar itu dilakukan seumur hidup tuh artinya adalah proses seorang manusia belajar. Ini balik lagi ya, jangan kalian mikirnya belajar itu hanya dilakukan di kelas dan ketika lagi jam belajar. Enggak, ternyata ketika manusia lahir ke dunia, sudah bisa melihat, mendengar, dan merasa, serta meraba. Pokoknya ke semua 6 inderanya itu sudah berfungsi lah gitu loh. Nah, manusia itu sebenarnya sedang belajar gitu loh. Let's say, anak bayi misalnya. Anak bayi itu tuh sedang belajar. Dia sedang, apa ya istilahnya, melihat nih, bagaimana cara dunia tuh bekerja. Bagaimana cara dunia itu di sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya itu berperilaku, bersikap, mengasih treatment ke dia. Bahkan sampai orang itu tua sekalipun sama nih. Belajar itu nggak hanya ketika yang kalian lakukan kayak sekarang nih Sobat Belajar. Kalian lagi nonton video di Ayo Belajar lalu kemudian kayak oke Kak, belajar udah tok gitu aja. Enggak, tapi belajar itu ya literally sampai mati. Belajar itu literally sampai ke liang lahat. Bahasanya kayak gitu. Nah, kita akan ngomongin sosialisasi nih. Terkait dengan proses pembelajaran, sosialisasi itu apa, kayak gimana. Kita saksikan dulu berikut ini. Timernya jalan setelah ini ya Pak. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jadi apa sih Kak proses sosialisasi itu? Nah, ini ada beberapa term yang diciptakan oleh para ahli sosiolog nih, mengenai sosialisasi. Kalau menurut Pak Robert Lawang, sosialisasi itu adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, serta semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Artinya, supaya manusia itu dia bisa dengan istilahnya ya bahasanya, dengan gampang, dia bisa dengan asik lah gitu bahasanya untuk bisa belajar di dalam kehidupan sosial, dia tuh perlu mempelajari norma, nilai, sama peran, dan yang banyak hal lainnya gitu. Nah, itu kalau menurut Pak Robert Lawang. Satu lagi, sosialisasi itu seperti yang udah kakak bilang gitu loh, itu adalah satu proses pembelajaran yang berlangsung selama seumur hidup. Literally, dari anak itu lahir sampai dengan orang itu meninggal, sampai nafas terakhir ya. Gimana kemudian manusia itu belajar dari sekitarnya. Kita kan manusia yang membedakan kita dengan hewan lainnya, itu adalah karena kita dibekali dengan akal pikiran. Dan yang terpenting adalah kemampuan untuk mempelajari bahasa. Nah, itu terkait banget sama proses sosialisasi. Jadi kalian bayangin deh kalau dalam proses belajar gitu, misalnya di kelas atau di luar kelas deh ketika mau memasak gitu, tapi nggak ada bahasa yang digunakan, cuma hanya misalnya ada panci, lalu kemudian ada spatula, lalu kemudian ada bahan makanannya, terus ada api. Nah, itu kalau nggak dijelasin step by step dengan menggunakan bahasa, kita akan sulit. Atau bahkan tidak bisa mempelajari gimana sih caranya masak gitu loh. Nah, sama gitu dengan penggunaan bahasa. Kayak kita nih sehari-hari, bahasa Indonesia, atau di luar sana dengan bahasa Inggris, kita tuh belajar gitu. Actively, we are learning. Nah, kemudian kalau menurut Pak Peter Berger, beliau bilang nih, kalau sosialisasi itu adalah proses pada seorang anak. Kalau menurut Pak Berger nih, dia ngomongin spesifiknya proses pada satu anak. Atau beberapa, atau anak lah pokoknya gitu loh. Yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat.
anak belajar jadi anggota masyarakat. Yang dipelajari oleh anak itu adalah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai, norma, maupun kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau menurut Pak Peter Berger, anak atau banyak anak, proses sosialisasi itu adalah melibatkan orang yang sedang belajar gimana sih caranya saya sebagai seorang individu, saya sebagai seorang anak, bahasanya gitu ketika ngomong di usia muda, itu bisa fit in, itu bisa masuk, bisa hidup bareng-bareng di antara banyak masyarakat. Gitu sobat belajar. Dan si orang ini atau si anak ini, dia hidup tuh sesuai dengan nilai, norma, serta tata krama yang berlaku di masyarakat itu gitu. Jadi kalian bayangin aja kalau misalnya dalam proses sosialisasinya tuh gagal. Maksudnya gagal gimana Kak? Dalam artian gini, ada orang nih, masuk di dalam satu lingkungan baru. Nah di lingkungan baru itu dia nggak tahu tata keramanya kayak gimana. Dia nggak tahu normanya kayak gimana. Let's say contoh paling gampang, misal kalau di Indonesia gitu pada umumnya, kita memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan bapak, ibu, om, tante misalnya. Atau sebutan yang lainnya gitu, abang dan lain sebagainya. Dan tapi kalau misalnya di Amerika gitu, manggil orang yang lebih tua, kalau nggak hanya berdasarkan jabatan, ya hanya berdasarkan nama gitu loh. Biasanya kayak gitu, berdasarkan nama. Nah, contoh nih misalnya ada satu anak gitu, atau satu remaja, dia tumbuh besar di Amerika Serikat, tumbuh besar di lingkungan yang barat atau western banget lah bahasanya. Nah, kemudian dia pindah nih, tinggal di Indonesia dalam waktu cukup lama. Nah, kalau si anak itu proses sosialisasinya kesulitan, dia justru malah bisa dimusuhin nih oleh banyak orang. Kayak misalnya manggil orang yang lebih tua dengan sebutan nama gitu loh. Atau misalnya banyak hal lainnya yang berbeda antara budaya barat dengan budaya timur, tapi si individu itu dia mengaplikasikan budaya barat di tempat timur dia tinggal, bahasa kasarnya gitu. Dia mengaplikasikan budaya Amerika di Indonesia. Nah, pasti kan ada clash-nya tuh. Pasti akan ada proses bertabrakannya di situ. Nah, itu kalau menurut Pak Peter Berger. Nah, kemudian kalau menurut Pak Suryono Sukanto, sosialisasi itu adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau Pak Suryono Sukanto ini dia ngomonginnya spesifiknya pada sikap gitu loh. Jadi seorang sobat belajar nih misalnya ketika baru masuk di sekolah, itu kan pasti nanti akan dikenalin tuh sama guru-gurunya siapa. Misal ada guru bahasa, guru ilmu pengetahuan sosial, guru IPA, lalu kemudian guru matematika, guru kimia, dan lain sebagainya. Terus ada posisi yang lebih tinggi lagi, misalnya ada orang di kesiswaan, lalu kemudian ada kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, proses sosialisasi itu menuntut kita sebagai individu itu, gimana sih caranya kamu bersikap? Gimana sih cara sobat belajar itu bersikap di hadapan orang lain? Atau gimana cara sobat belajar bersikap ketika masuk dalam satu lingkungan? Nah, sama nih kalau misalnya di dalam keluarga, pasti sobat belajar juga diajarin ya kan, dari kecil. Misalnya, panggil orang yang lebih tua, saudara kandung sobat belajar yang lebih tua itu dengan sebutan kakak, abang, atau misalnya mbak. Nah, terus kalau yang lebih muda, pasti dengan sebutan adik atau dek gitu loh. Nah, itu terus diajari tuh, kamu tuh kalau bersikap ke orang yang lebih tua kayak gini. Misalnya harus hormat, bicaranya lembut, dan lain sebagainya. Nggak boleh ngelangkahi bahasanya gitu. Lalu kalau kepada orang yang lebih muda, nanti dikasih tahu nih pasti, diajarin juga nih loh, kamu misalnya kalau sobat belajar adalah seorang kakak, kayak kakak nih, anak pertama, sobat belajar pasti tuh diajari, nih loh kamu harus bisa jadi pengayom untuk adik-adikmu misalnya, kamu harus bisa kayak gini, A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu. Nah itu jadi kalau menurut Pak Suryono Sukanto adalah, sosialisasi itu adalah sikap gitu. Sosialisasi itu ada secara seseorang bersikap menghadapi satu lingkungan sosial gitu bahasanya. Nah, lalu tahap-tahap dalam sosialisasi. Jadi dalam proses sosialisasi itu tahapannya itu banyak banget. Gak cuma sekedar 1-2 aja, tapi ada beberapa tahap. Ya bayangin aja, itu kan prosesnya terjadi selama seumur hidup gitu. Artinya ya melibatkan banyak banget hal. Tapi para sosiolog ini mereka udah setuju gitu kalau misalnya tuh ada 3 tahap yang di dalam proses sosialisasi. Nah, kita akan ngomongin tahap pertama nih. Tahap pertama yaitu adalah preparatory stage. Apa sih preparatory stage itu? Tahap preparatory stage itu adalah tahapan persiapan
untuk pertama kali mengenal lingkungan sosial. Si individu ini tahap persiapan, pokoknya tahap paling awal banget deh. Dimulai dengan orang-orang terdekat dari si individu, kayak misalnya ibu, ayah, dan keluarga. Nah, biasanya tahap pertama atau preparatory stage ini terjadinya di lingkup keluarga. Si individu itu yang misalnya baru lahir, muncul ke dunia, dia akan belajar nih, oh ternyata orang yang laki-laki lebih tua ini yang sayang sama aku, ternyata adalah ayahku. Orang-orang di sekitarku melatihku untuk ngomong ke dia dengan menggunakan baba atau papa gitu. Nah, kemudian ada satu lagi, perempuan ini yang sayang sama aku, yang perhatikan aku dan ngasih makan aku terus gitu bahasanya, memberi aku ASI, itu ternyata ibu aku. Nah, kemudian diajari oleh lingkungannya nih, kayak manggilnya tuh dengan sebutan mama gitu loh. Nah, lalu kemudian di tahap preparatory stage ini juga merupakan persiapan si individu itu untuk mengenal dunia sosialnya. Termasuk persiapan untuk pemahaman tentang diri, self-conscious artinya. Dia sudah sadar kalau dia tuh hidupnya sebagai individu, oke, saya ternyata hidup di dunia tidak sendiri. Ternyata ada orang lain juga, ada aktor-aktor lain juga yang hidup di dunia selain daripada keluarga saya. Nah, maka dari itu pasti misalnya kalau sobat belajar dulu pernah ngalamin masa TK gitu, pasti kan atau playgroup terus masuk ke TK kalau misalnya masih bisa diinget, itu kan pasti sobat belajar diajari tuh nanti kamu bakal ketemu sama teman-teman baru di playgroup atau di TK. Nanti kamu manggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan ibu guru ya atau kakak gitu misalnya. Nah, di situ juga nanti kan si individu ini yang baru atau sobat belajar ketika dulu masih playgroup atau masih TK kan mulai mengenal tuh, oh ternyata ada teman-teman lain gitu loh, dari keluarga lain juga yang tinggalnya di tempat lain juga, dan mungkin kebiasaannya juga beda gitu loh. Kayak misalnya aku di rumah biasa makan pakai nasi sama lauknya sayur mayur, tapi kok ada temanku nih di playgroup, dia kalau bawa bekal itu isinya adalah ayam panggang terus pakai kentang mashed potato gitu atau kentang ditumbuk. Kok beda ya gitu loh. Nah, itu kan pasti akan memunculkan pertanyaan di kehidupan lanjutnya gitu. Nah, jadi contoh proses dari preparatory stage ini adalah ketika seseorang sudah mulai belajar bahasa baru. Tapi kakak di sini spesifiknya ngomongin ketika bayi. Bayi ketika belajar bahasa baru itu kan diajarin sepatah demi dua patah kata. Nggak seperti kayak kita sekarang belajar nih langsung dengan kata-kata yang kompleks. Bayi yang belajar bahasa baru itu pasti berusaha menirukan apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Kayak tadi misalnya baba atau papa, mama atau ibu gitu misalnya, mami gitu, dan lain semacamnya. Nah, sama ternyata dalam kita proses mempelajari bahasa, bagi orang dewasa pun ya, ketika mempelajari bahasa di tahapan awalnya, itu juga disebut sebagai preparatory stage. Kenapa gitu, Kak? Karena otak kita nih memproses banyak informasi baru yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Yang banyak banget yang sebelumnya, kayak misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, lampu, itu lampu sebutannya LAMPU, tapi kalau dalam bahasa Inggris, lamp, LAMP. Terus ternyata kalau dalam bahasa Indonesia, center gitu. Tapi dalam bahasa Inggris kok ada dua, ada torch, ada flame gitu misalnya. Nah, itu kok beda sih, bisa beda kayak gitu. Nah, itu tuh. Jadi bisa dibilang ketika seseorang belajar bahasa pun, itu sama seperti bayi yang mulai belajar tentang pengetahuan baru yang ada di dunianya. Kayak gitu sobat belajar. Nah, itu diingat tuh, tahap pertama adalah preparatory stage. Lalu ada yang kedua nih sobat belajar, yaitu adalah play stage. Apa sih Kak play stage itu? Kenapa kok dibilangnya play stage gitu? Kenapa dibilangnya tahap bermain, bahasa kasar gitu? Nah, jadi kalau play stage ini adalah tahap kelanjutan dari preparatory stage. Jadi kalau preparatory itu pertama, play stage itu yang kedua. Di tahap ini, si anak atau individu mulai meniru dengan lebih baik lagi atau sempurna. Selain itu, pada tahap ini juga dapat memahami peranan diri serta apa yang diharapkan dari dirinya dan peranan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi misalnya kalau kita ngomongin lagi sobat belajar pas udah kira-kira masuk SD dan SMP lah gitu, masih remaja awal banget. Di tahap play stage ini kan anak-anak yang
ya remaja muda gitu misalnya, itu kan pasti sudah ngelihat sesuatu yang baru itu udah bisa ditiru gitu loh. Let's say misalnya banyak fans-fans K-pop gitu misalnya yang rentangan usianya tuh bahkan lebih banyaknya misalnya itu dari umur kira-kira umur 10 sampai 15 tahunan lah gitu. Karena di PlayStation ini adalah tahap yang si individu-individu ini dia udah bisa meniru dengan baik gitu loh. Dia udah bisa mengcopy bahasanya. Oh, ternyata misalnya kalau kita ngomongin yang lain gitu. Misalnya fans artis-artis gitu, fans artis-artis dari luar negeri misalnya. Oh, ternyata Drake gaya berpakaiannya kayak gini. Oh, ternyata Rihanna tuh dia gaya bicaranya bahasa Inggrisnya kayak gini gitu. Nah, nanti di copy gitu loh, di ini apa namanya? Ditiru. Lalu kemudian apa namanya? Si individu ini dia udah sadar gitu loh. Kayak misalnya sobat belajar pasti udah inget. Inget deh kalau sudah masuk SD dulu atau SMP dulu pasti kan orang tua sobat belajar nih, mama papanya nih pasti akan lebih keras lah bahasanya gitu loh. Kayak mandi udah nggak perlu disuruh lagi, misalnya, terus makan juga udah nggak perlu disuruh lagi. Lalu kemudian apa namanya, udah mulai kamu belajar yang rajin ya gitu loh. Mami papi misalnya mau kamu jadi juara kelas, atau enggak misalnya mami papi mau kamu berharap kamu ikut les ini, misalnya kamu sobat belajar misalnya, kak aku dilesin piano gitu dulu. Oke, dilesin piano. Mami papi tuh punya harapan satu saat nanti kamu jadi pianis besar gitu, pianis hebat, biar jadi kayak Mozart. Misalnya contohnya gitu. Nah, itu si individu ini dalam tahap PlayStation ini dia udah sadar gitu loh. Oh, ternyata orang tuaku dia punya harapan ya ke aku gitu loh. Walaupun pada tahap ini juga kadang-kadang si individunya itu masih berontak gitu loh. Kadang-kadang si individunya itu masih apa ya, kira-kira kayak bahasanya tuh kayak kalau ngomongin dari masa anak-anak sampai remaja awal gimana sih dulu, pasti kalian kayak tahu kak aku sebel gitu. Masa dulu aku dipaksa untuk belajar biola gitu, misalnya kalau aku nggak belajar biola sama mami, aku nggak dikasih uang jajan, aku sebel banget deh. Tapi ternyata di hari kemudian gitu, misalnya sobat belajar bisa ngomong kayak gitu di waktu SMP atau SD gitu. Tapi kemudian ketika SMA dan udah kuliah, sobat belajar tuh nanti udah sadar gitu kalau oh iya ya dulu ternyata mami papiku nyuruh aku main biola supaya aku sekarang nih ternyata dengan biola aku bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah gitu loh. Ternyata tuh aku bisa bekerja nih, bisa menghasilkan uang dengan biolaku gitu loh. Tampil misalnya konser di mana-mana, jadi produser musik mungkin dan lain sebagainya. Nah itu jadi pada tahapan ini tuh si individunya dia udah sadar gitu. Oh oke. Mama papaku mau aku kayak gini, walaupun dari si individunya sendiri dia apa namanya mulai apa ya istilahnya, ada bentuk perlawanan lah. Nah kemudian contoh lain di PlayStation misalnya, banyak kalau misalnya anak-anak remaja tanggung lah gitu, itu kan kalau sobat belajar tahu misalnya yang dari rentangan SD sampai awal-awal SMP lah atau akhir SMP gitu, itu kan banyak apa namanya banyak mulai ikut-ikutan bahasanya gitu, mulai ikut-ikutan temen nih ke bawah arus. Misalnya teman-temannya lagi ngefans lagi ngetren banget bikin TikTok, nah itu ikut tuh apa namanya bikin TikTok. Atau kemudian misalnya lagi ngefans pada beli iPhone baru gitu misalnya, oke, pada ikut beli iPhone baru. Atau misalnya lagi ngefans game gitu, let's say PUBG misalnya, oke, pada ikut main game PUBG atau game-game lainnya. Atau misalnya di rumah gitu sering ngelihat papinya benerin motor gitu atau benerin mobil sendiri gitu. Nah itu nanti jadi kebawa tuh, Pi gimana sih cara benerin motor, gimana sih cara benerin mobil gitu. Atau misalnya kalau anak lainnya gitu, let's say sering ngelihat ibunya tuh masak gitu loh, ibunya jago masak, let's say misalnya maminya chef atau papinya chef lah gitu. Nah itu dia sering ngelihat, nanti kan apa namanya itu ditirukan gitu, pola tingkah lakunya itu yang memasak, terus kemudian ngebetulin kendaraan sendiri gitu, dilakukan sendiri gitu, itu kan nanti kan akan terbawa gitu, akan ditiru lah, dikopi lah bahasanya gitu sama si anak ini gitu loh. Lalu kemudian apa namanya ya tadi juga apa namanya, ketika ngelihat teman-teman sobat belajar nih dulu lagi ngetren sesuatu, pasti kan ikut gitu, berusaha untuk jadi yang kalau bisa yang paling pertama atau enggak yang paling keren lah gitu. Kayak gitu dulu kalau di zaman kakak tuh macem-macem. Apa namanya, ada pas waktu kakak SMP ya, ada ketika waktu itu ngetren satu tas gitu.
bukan tas Kenken ya. Kalau Kenken kan masih baru banget, itu kira-kira tahun 2009 kalau nggak salah tuh. 2008 2009. Udah 11 tahun yang lalu. 12 bahkan. Nah, itu tas gitu. Terus dari tas rame tuh, banyak yang ngikutin tas. Lalu ada jam tangan. Lalu kemudian pas awal-awal masuk SMA tuh dulu kakak handphone BlackBerry populer gitu. Nah, banyak tuh yang ikut. Nah, itu kira-kira tuh kalau dalam tahap play stage itu kayak gitu yang terjadi gitu, seperti yang udah kakak jelasin tadi. Lalu kemudian adalah tahap bertindak. Kalau tadi tahap play, sekarang tahap bertindak. Game stage. Loh, kok agak mirip-mirip ya kak antara play sama game? Ya sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama gitu. Tapi kalau dalam ilmu sosiologi, practicality-nya tuh berbeda nih. Tahap bertindak. Jadi, atau tahap game stage. Apa sih kak kalau tahap game stage ini? Jadi kalau tahap game stage ini adalah si individu itu atau si anak, nih kita ngomongnya proses sosialisasi dari anak sampai dia besar ya. Si anak atau si individu ini dia mulai bersikap mandiri dan memiliki ego berdasarkan kesadaran tersendiri. Nah, kemudian tingkat interaksi pada tahap siap bertindak atau game stage ini mengikat sehingga si individu tersebut mampu mengambil peranan dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, biasanya game stage ini terjadi ketika kalian misalnya sobat belajar udah masuk di tahap SMA. Udah masuk di SMA lah gitu, dari kelas 1 gitu. Lalu kalian, ya kayak kalian sekarang ini kak, temenku ada yang aktif di Karang Taruna gitu misalnya. Kak, temenku ada yang aktif di organisasi ini, di luar sekolah gitu misalnya. Kak, temenku ada yang anak OSIS. Kak, temenku ada yang dia bergerak di bidang kemasyarakatan kayak gini. Kak, temanku dia bikin crowdfunding di Kita Bisa gitu misalnya. Nah itu si orang atau individu dalam tahapan ini tuh dia sudah sadar betul sama dirinya. Dia sudah sadar betul kayak, oke, saya punya mau atau keinginan seperti ini. Walaupun pada tahap remaja itu kadang masih labil gitu loh. Kayak, kak aku bingung gitu nanti mau kuliah di jurusan apa misalnya. Mamiku minta kayak gini, papiku minta masuk jurusan ini, tapi aku sendiri mau masuknya jurusan kayak gini kak. Jadi bingung banget gitu misalnya. Nah itu biasanya kalau dalam tahap bertindak ini, tapi si sobat belajar sendiri juga tapi kak aku misalnya tetap kekeh gitu. Aku tetap mau ambil jurusan yang aku pengen itu kak, kuliahnya di satu universitas ini gitu loh. Nah pokoknya intinya adalah di tahap game stage ini si individu itu selain dia udah bersikap sadar betul nih, dia udah mandiri nih. Ya, iya bayangin aja kalau kalian gitu sobat belajar ya, udah SMA pasti kan ada yang udah mulai dikasih motor sendiri lah, bahasanya gitu loh ya kan. Ada yang udah mulai dikasih motor sendiri, atau misalnya udah nggak dianterin lagi gitu loh, udah naik kendaraan umum aja, entah naik Gojek atau naik angkot dan lain sebagainya, atau naik bus jemputan sekolah gitu kalau di Jakarta gitu. Nah, apa namanya, udah mulai mandiri gitu dan agak dibebasin lah gitu biasanya sih, walaupun nggak semua ya, pasti ada yang agak dibebasin kayak oke, kamu mau ikut eskul apa? Kamu mau ikut eskul apa? Kayak misalnya aku ini ikut eskul basket kak, atau enggak aku ikut eskul pengetahuan IPA kak gitu, pengetahuan umum, kesiswaan gitu misalnya kak, aku ikut eskul kayak gini, aku ikut eskul kayak gitu karena aku tahu nih kak, selain aku bisa olahraga, juga aku bisa ikut banyak lomba gitu loh, atau enggak misalnya aku bisa ngebanggain sekolahku gitu di lomba-lomba tingkat nasional. Nah itu kan ini udah sadar nih, udah ada kesadaran nih, dia udah mau kayak si individu itu dia gimana caranya aku bisa ngasih impact entah ke keluarga sendiri atau ke orang banyak gitu, di tahap bertindak atau game stage ini. Kayak misalnya kak aku kurang aktif di sekolah, tapi aku aktif di Karang Taruna kak, jadi dari situ aku bisa kenal nih sama orang-orang yang lebih tua, aku dikasih tahu caranya untuk kayak gini, kayak gitu segala macam, aku dapat informasi gitu kak. Terus kemudian misalnya caranya untuk ngurus KTP nanti kalau misalnya aku udah harus bisa bikin KTP dan lain sebagainya. Nah ini dalam game stage ini gitu loh. Nah tahap di game stage ini simpelnya kayak misalnya apa ya, kalau kayak tadi yang udah kakak bilang, si individu itu dia udah tahu gitu. Saya nih udah tahu, saya mau menempatkan diri saya di mana. Saya mau ngikut apa aja, saya mau jadi anggota apa, atau saya tidak mau menjadi apa-apa. Si individu ini udah tahu gitu, udah tahu. Dan dia, si individu ini kemudian, atau si anak ini kemudian dia menyesuaikan dirinya dengan nilai sama norma yang ada sesuai. Kayak misalnya gini, oh ternyata di keluargaku, misalnya sobat belajar nih,
di keluarga aku Kak, itu sholat tuh gak boleh banget ditinggalin Kak. Pokoknya tuh kita menjunjung tinggi banget sholat. Tapi ketika aku ikut eskul X nih Kak misalnya, itu karena saking sibuknya, aku jadi sampai lupa sholat Kak gitu loh. Jadi misalnya aku nggak ikut eskul X itu lagi deh, aku ikut eskul yang lain aja gitu loh. Terus juga aku bisa dapat ilmunya dengan eskul yang lain, dan di satu sisi aku juga punya waktu luang untuk sholat Kak, misalnya kayak gitu. Nah itu jadi si individunya itu dalam game stage ini dia udah sadar betul, dia udah tahu gitu. Dia udah oke, saya ngerti gitu. Walaupun kalau di tahapan remaja itu masih agak labil. Artinya masih kayak fix gak ya? Ambil gak ya gitu loh. Lalu ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized other. Jadi tahap penerimaan norma kolektif ini adalah si individu itu dia udah sadar nih, oke, saya hidup di masyarakat itu punya hak sama kewajiban gitu loh. Saya punya biasanya tuh tahap penerimaan norma kolektif itu ya ketika udah dewasa muda gitu loh, udah sadar betul. Kayak oke, kalau misalnya saya mau masuk universitas negeri, saya harus belajar sedemikian rupa. Saya nggak bisa leyeh-leyeh gitu, saya nggak bisa main-main dan lain sebagainya. Intinya tuh gitu, dia ini udah menyesuaikan. Oke, saya punya hak yang sama sebagai warga negara untuk masuk di universitas negeri. Untuk masuk di universitas negeri, tapi kewajiban saya adalah supaya saya bisa diterima, itu saya harus belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Bahasa kasarnya gitu. Nah, cara sosialisasi ada apa aja sih Kak? Pertama, ada pelaziman atau conditioning. Pelaziman ini atau conditioning ya bukan buat rambut ya. Conditioning, tapi kalau conditioning ini kayak kayak dibolehkan lah gitu bentuk perilakunya, kayak misalnya manggil orang yang lebih tua tuh dengan sebutan ayah, ibu, abang, mbak, kakak gitu. Kan lingkungan memperbolehkan itu, kecuali misalnya memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan kasar. Lingkungan kan tidak memperbolehkan itu gitu. Nah, itu jadi kalau pelaziman. Lalu ada imitasi. Nah, imitasi itu pasti kalian udah tahu ya, imitasi itu ibaratnya mengcopy gitu. Lalu yang terakhir ada identifikasi. Jadi kalau identifikasi itu dia ngeliat nih, diamatin gitu lebih dalam. Lalu A, B, C, D, E, F, G sampai Z-nya tuh di-copy banget gitu loh. Sedangkan kalau dalam proses imitasi bedanya itu adalah proses imitasi cuma sekedar nge-copy aja, tapi nggak mendetail banget gitu. Nah gitu Sobat Belajar, jadi ketika kita ngomongin proses belajar manusia tuh ternyata panjang banget ya. Ternyata dalam ilmu sosiologi itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Nah sekian dulu gitu Sobat Belajar. Semoga informasi yang kakak sampaikan di pertemuan kali ini berguna untuk kalian. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!